juga sangat jelek atau sangat buruk untuk kesehatan kita. Kemudian, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Raja Penidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja Penidur. Oke, ketemu lagi dengan kami. Hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu radikal bebas. Untuk yang belum tahu, silahkan cek video sebelumnya ya. Nah, hari ini kita ingin melanjutkan tentang radikal bebas ini. Ini radikal bebas sepertinya sepele ya. Ternyata sudah banyak merasakan efek dari radikal bebas, walaupun kebanyakan dari kita tidak menyadari efek samping yang tidak baiknya. Nah, mungkin perlu kita ketahui, kita kemarin sudah mengetahui apa itu radikal bebas. Nah, sekarang sumber-sumber dari radikal bebas itu apa saja sih? Nah, kita perlu tahu supaya kita bisa melakukan tindakan pencegahan. Oke. Nah, sumber-sumber radikal bebas dapat terjadi dari dua faktor, yaitu yang pertama itu faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Kita masuk dulu ke faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini faktor dari luar tubuh kita. Salah satunya yaitu yang pertama sinar ultraviolet matahari, yaitu sinar ultraviolet matahari yang di antara pukul 10 sampai jam 3 sore. Jadi kalau kita sudah terlalu sering terpapar dari ini, maka ini bisa menyebabkan radikal bebas yang tentunya dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Yang kedua, polusi dari asap rokok dan pabrik. Nah, mungkin sudah banyak penjelasan dari media-media sosial atau lain sebagainya, bahkan dari Menteri Kesehatan pun, dari Kementerian Kesehatan pun sudah menjelaskan tentang bahaya dari asap rokok, baik itu asap rokok pasif maupun pasif. Mau aktif mau pasif itu tetap berbahaya. Begitu juga asap pabrik. Jika kita sering terpapar, maka itu dapat membahayakan tubuh kita. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu salah satu penyebab atau sumber-sumber radikal bebas yaitu adalah alkohol. Nah, ayo, di sini siapa yang suka minum alkohol? Kalau bisa stop. Nah, karena efeknya juga sangat jelek atau sangat buruk untuk kesehatan kita. Kemudian yang keempat, sumber-sumber radikal bebas dari eksternal tubuh kita yaitu emisi kendaraan bermotor atau gas buang. Salah satunya gas buang itu ya tadi asap dari kendaraan bermotor. Ini merupakan faktor eksternal yang memacu pembentukan radikal bebas di dalam tubuh. Maka biasakan gunakan selalu masker ketika kita berkendaraan motor, terutama roda 2. Oke. Kemudian setiap kali kita bernapas dengan menghirup oksigen, kita bernapas nih, menghirup oksigen secara tidak langsung pasti terjadi yang namanya oksidasi, yang menghasilkan sisa-sisa oksidasi yang disebut dengan oksidan. Nah, oksidan inilah yang juga dapat membentuk radikal bebas. Oke. Selanjutnya mungkin kalau daerah-daerah pedesaan mungkin sering ini, yaitu pestisida. Karena pestisida ini sangat berbahaya karena kandungan zat kimia yang ada di dalam pestisida ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Salah satunya juga dapat menyebabkan penyakit kanker. Oke. Kemudian juga obat-obatan. Nah, jangan sangka obat-obatan itu hanya mempunyai efek yang baik, tapi juga dia mempunyai efek samping negatif. Makanya jika kita ingin mengkonsumsi obat-obatan, konsultasikan dengan dokter supaya kita obatnya tidak mengkonsumsi terlalu banyak dan melebihi dosis yang aman untuk tubuh kita. Nah, obat-obatan di sini ada beberapa yang dapat memicu radikal bebas seperti golongan antibiotik quinoid. Ini biasanya untuk pasien-pasien malaria ya. Kemudian jenis-jenis phenylbutazon, asam mefenamat. Nah, asam mefenamat ini biasa kita gunakan untuk anti nyeri. Nah, kemudian juga penggunaan asam ascorbat atau vitamin C dalam jumlah yang banyak. Oke. Kemudian juga olahraga yang berlebihan ternyata juga dapat membuat tubuh membutuhkan suplai oksigen yang sangat banyak, sehingga peningkatan kebutuhan oksigen ini akan memicu timbulnya radikal bebas di dalam tubuh kita. Kemudian yang salah satunya yaitu radioterapi. Radioterapi ini yaitu ronsen ya, kalau kita kenalnya ronsen. Nah, itu juga dapat memungkinkan terjadinya kerusakan jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Makanya biasanya kalau kita ronsen, kalau kita melihat petugasnya pasti mereka mengenakan baju khusus, atau ketika melakukan tindakan ronsen itu mereka ada di belakang layar karena mereka lebih sering terpapar. Jadi kalau mereka tidak melakukan perlindungan lebih dini, itu bahaya untuk mereka. Kalau kita sebagai pasien
Nggak mungkin kan kita bakal minta sering di ronsen, ya kan? Nah, tapi kalau mereka yang mau nggak mau, karena itu pekerjaan. Oke, tadi sudah selesai kita di faktor eksternal yang dapat memicu radikal bebas. Nah, kemudian kita masuk ke faktor internal. Nah, di sini faktor internalnya itu yaitu kelebihan gizi. Nah, ternyata gizi yang terpenuhi juga kalau berlebihan juga tetap tidak baik. Itu yang sering saya bilang, semua yang berlebihan itu pasti tidak baik. Oke.